terkena stroke, itu mereka bilang, kok kenapa sih Pak, saya kok suka marah-marah. Nah itu saya bilang ya memang harus kendalikan marah kan. Karena kalau kita marah atau kita emosi sedikit, badan itu bisa langsung kaku dok. Nah itu bagaimana bagaimana untuk bisa mengendalikan itu dok. Baik, jadi kalau orang-orang yang tadinya semua bisa menjadi ada batasan-batasan tuh. Adaptasi dok ya? Iya. Jangan malu. Jangan malu. Malas. Jangan menyerah dok. Selama ini kita pemulihannya, kita harus dengan baik, benar, terarah, terukur, teratur. Selamat datang di Kedai Mak Jus. Gimana? Memotivasi, mengedukasi, juga menghibur. Mana tepuk tangannya? Ya. Kita mulai di sesi 1 ini adalah apa itu biasanya kita ada di klinik, tapi sekarang Kedai Mak Jus goes to kampus Depur. Kita kedatangan kawan Mak Jus. Kalau kawan Mak Jus yang satu ini pasti semua kenal ya. Dengan siapa? Ayo kita langsung saja kenalan dengan kawannya Depur. Oh ini dia, ini kawan sahabat lama saya ini. Tapi dia ratingnya lebih dulu daripada saya. Udah 5 tahun. Coba perkenalkan Pak. Ayo Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kawan maju semuanya. Perkenalan saya Suhadi, punya stroke. Jadi saya udah stroke. Di hari ini genap 5 tahun 29 hari Pak Depur. 5 tahun 29 hari. Betul. Oh berarti kakak kelas 3 tahun di atas saya berarti. Lebih senior stroke-nya. Ingatannya tajam seperti waktu jadian ya kan. Nah tapi Depur saya juga mau memanggil dengan hormat. Saat ini kita ada kawan Mak Jus satu lagi. Dengan Dr. Ria Maria Teresa, spesialis kedokteran jiwa dan MH, Wakil Rektor 3 UPNPJ. Kasih tepuk tangan. Iya. Ayo mana tepuk tangannya, nggak kelihatan nih. Sekalian berlatih. Coba sekali lagi kasih tepuk tangan. 1, 2, 3. Makasih dok. Wah, selamat datang, pagi Ibu Dokter. Ini kita di Kedai Mak Jus dok. Mak Jus itu ada singkatannya. Motivasi aktivitas kesehatan, jalan usaha, struktur sukses. Mantap ya Bu ya. Keren. Silahkan nih kayaknya Depur nggak sabar buat kenalan ya. Iya kenalan lah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri ya. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ini di sini ketemu ternyata banyak teman-teman lama yang sudah lama banget gitu nggak ketemu juga di sini. Rasanya rasa reuni gitu ya. Terima kasih saya diundang di acara ini untuk sharing dengan Bapak Ibu. Mungkin nanti membahas mengenai stres gitu ya. Terima kasih, Assalamualaikum. Waduh pas banget Pak Jes, mengenai stres ya Kak Ades. Iya, karena tema kita hari ini adalah penanganan kesehatan mental pada stroke. Nah itu dia penting banget tuh, banget itu. Jadi pada bos ya, kita jangan bilang stroker lagi sekarang. Bos. Bos apaan tuh? Gimana ya sama-sama? Coba 1, 2, 3. Bos, bekas orang terus sukses. Oke, kalau mau sukses terhindar dari bagaimana cara menangani kesehatan mental, kita harus tanyakan dulu ke dokter Ria. Nah itu dia keahlinya dong. Karena sekarang gini dok, yang stres ini, struktur ini juga kadang tuh pada stres, baper. Masih pada baper nggak? Iya kan, kadang dikit-dikit nanti baper. Kayak tadi Depur hampir aja nggak kebagian kaos, baper. Baper, aduh. Nah seperti apa sih sebetulnya dok dalam perjalanannya untuk penanganan stroke ini? Karena kan ini multidisiplin ya dok ya, bukan hanya dari sisi kelemahan tubuh saja, tapi mental ini juga menjadi salah satu pengaruh yang paling besar gitu. Kadang beberapa stroker juga banyak yang belum mau keluar nih, makanya mana teman-temannya diajakin dong ke sini gitu kan. Nah seperti apa silahkan dok. Ya baik, terima kasih. Jadi kalau
Karena ada sesuatu ya, kejadian yang tidak diinginkan, mendadak, tentu orang terkaget-kaget dengan situasi baru, tidak bisa menerima, bukan hanya strokernya, tapi anggota keluarga. Ya, jadi memang masalahnya bukan hanya di satu orang, tapi di keluarga itu juga bagaimana saling mensupport, bagaimana saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena orang dengan stroke itu saja udah stres. Kalau lingkungannya bikin stres lagi, tambah lagi dia stres. Jadi harusnya lingkungan juga disiapkan gitu. Mungkin itu dulu. Nah iya siap nih. Jadi kalau ngomong-ngomong stres ya, sebelum kita membahas yang stres-stres ini, kita undang dulu dong Mak Jus kita, ayo undang rame-rame. 1, 2, 3. Mak Jus. Mana ini Mak Mak Jus? Jus, mana Mak Jusnya? Siapa Ya. yang penasaran Mak Jusnya kita siapa sih? Panggil dulu dong. Mak Jus, Mak oh Jus. ini toh Mak Iya, Jus. iya, dipegang. Iya, apa seranting gelundung. Iya. Nah, bisa Nah ini akhirnya. yang selama ini. Aduh. Ya, Mak Jus. Halo semuanya. Pantun dulu ya Ibu. Luar biasa. Bawa duit kalau lapar. Asa ke Tinggal jajan di warung tetangga. Cakep. Jangan julid, jangan baper. Kesehatan mental harus dijaga. Iya tuh. Tuh QRIS-nya buat apaan tuh? Jadi Ibu kalau kekinian, kalau jajan bayarnya pakai keris. Bisa lewat BNI juga. Tinggal gini, bisa pakai BNI juga ya. Oh, Iya terima kasih Mak Jus. Aduh, jusnya ini cerah ceria ya. Nah, ya. Nih mereknya coba dilihat, Kedai Mak Jus. Kedai Mak Jus. Yang nanti sebentar lagi kita akan bisa nikmati bersama gitu. Nah ini nih Ibu, kita yang baru terkena stroke, itu mereka bilang, kok kenapa sih Pak saya kok suka marah-marah. Nah itu saya bilang ya memang harus kendalikan marah kan. Karena kalau kita marah atau kita emosi sedikit, badan itu bisa langsung kaku dok. Nah itu bagaimana meriang, untuk Ya. bagaimana untuk bisa mengendalikan itu dok. Baik, jadi kalau orang-orang yang kena stroke gitu ya, kok suka marah-marah? Marah tuh normal ya Pak. Iya. Sedih itu normal, stres itu normal, cemas itu normal. Yang nggak normal kalau marahnya berlebihan. Ya marah-marah, Nah. nggak ada salah marah. Kalau marah-marahnya terus-terusan, apapun bikin marah, apapun bikin jengkel, nah itu namanya menjadi tidak normal. Tapi kenapa kalau orang stroke sering marah-marah? Ya iya pasti dia marah. Di awal-awal itu lagi menyesuaikan dengan situasi baru. Yang tadinya semua bisa menjadi ada batasan-batasan tuh. Adaptasi dok ya? Ya, ada yang jadi nggak bisa, kesel, pingin ngerjain, tapi nggak bisa ngerjainnya. Jengkel, Betul. manggil orang, dipanggil nggak datang-datang, ya kan? Nah, mulai deh kesel gitu. Iya mau mintanya A dikasih B, marah-marah. Iya, kesel, Jengkel. pinginnya A, ngomongnya B. B, Ya iya. kan, yang di kepala gambarnya A, Iya, tapi A, tapi ngomongnya ngomongnya keluarnya B. B, dikasih Nah. B. Salah, marah gitu. Nah Pak Suhadi pernah nggak masalah dulu gitu marah-marah? Jadi Pak Dipur, Kak Jess, Mak Jus dan Dok, saya ini termasuk stroke korban stres. Itu dia. Kebetulan saya bertugas di salah satu perusahaan TBK, saya di humas lapangannya dan saya di diagnosa dokter itu stroke karena stres beban pekerjaan. Saya tiap 6 bulan sekali medical check up total, jadi isu penyakitnya normal, periodik ya selama 2-3 tahun tuh periodik ya, kita setiap 6 bulan dicek terus. Tapi stres nggak terkontrol, akhirnya penyumbatan. Nah, tapi juga saya pesan ke sahabat semua bahwa stroke harus pulihnya dapat 3M. Seperti yang kita sampaikan tiap hari, tiap waktu ke teman-teman. Kalau stroke dapat 3M. Kalau mau pulih, jangan malu. Jangan Jangan malu. malas. Jangan menyerah dok.
Jangan itu malu, jangan malas, jangan menyerah. Itu kalau mau pulih ya. Tapi kalau 3M ini nggak dipegang, ya nanti pulihnya nggak maksimal. Karena 3M ini menyangkut ke semuanya. Dari psikologinya juga dapat, dari gerakannya juga kita harus tetap semangat, ya. Terus kita nggak boleh menyerah. Gitu dok. Bagus sekali ya tadi, jangan malu, jangan malas, jangan menyerah. Jangan malu. Tadi kalau nggak mau keluar kan jadinya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, betul, betul. Jangan malas, jangan merasa oh saya udah nggak bisa lagi. Betul, Dok. Saya harus dibantu. Padahal masih bisa loh melakukan hal tersebut walaupun mungkin lebih lama, lebih lambat Betul gitu sekali. ya. Dan jangan pernah menyerah. Karena begitu kita menyerah ya udah, kita jadinya nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Tapi begitu kita tidak menyerah, kita pasti ada kemajuan. Iya. Setiap hari ada perubahan, ada kemajuan, Iya. ada semangat di situ, sehingga akan memberikan tadi perbaikan. Iya. Ya, jangan lupa ya, kita harus mengelola stres kita. Mengelola Ya. stres. Kadang-kadang kita nggak bisa mengelola stres. Kalau pasien-pasien di praktek tuh paling banyak sekarang anak-anak muda kerja itu selalu stres. Stresnya karena apa ya? Karena pekerjaan. Bukan di rumah dok, di rumah saya baik-baik aja. Suami saya baik, istri saya baik, anak-anak saya oke. Tapi tuntutan pekerjaan yang luar biasa, target terlalu tinggi. Ya semuanya mau serba cepat, pekerjanya yang di-push luar biasa sehingga mereka akhirnya stresnya luar biasa. Yang lebih gitu riskan ini dok, kalau sudah stres, kurang istirahat, ya. Terus makannya juga gak nafsu Terganggu makan. semua. Ya. Kalau terganggu makanannya berarti metaboliknya terganggu juga. Kemudian sudah mager nih, ya udah tinggal apa yang terjadi Kak Pak Adi. Jadi kalau kita mager itu bisa lagi badannya. Betul banget. Jadi kaku Nah, ya. sekiranya Jadi sebenarnya bukan hanya stres, mungkin sebetulnya ada depresi terselubung tuh. Jadi kadang-kadang orang dia depresi di awal-awal tapi dia ngerasa masih bisa kerja, karena dia memaksakan tadi kan dia punya kebutuhan, takut diberhentikan dari pekerjaannya. Padahal sebenarnya dia udah burn out, udah nggak kuat, udah nggak mampu, tapi dia masih melakukan terus itu. Betul. Ngomong-ngomong burnout ya, kayaknya itu juga dirasakan oleh caregiver gitu kan. Kadang curhatnya begitu juga dok. Jadi yang diperhatikan bukan hanya strukturnya saja, tapi ternyata caregivernya juga. Nah ada yang mau tanya Bapak Ibu yang ada di sini? Silakan yang mau Iya, nanya. silakan kalau ada yang mau tanya. Tapi kalau, silakan Nah itu Ibu. ada caregiver Iya, yang masih stres. Silakan, boleh Ibu. Nah, silakan. Atau mungkin, ya silakan. Ini Ibu Ida ya? Oh iya betul. Iya. Bu Ida dari Bintaro. Tangsel. Caregiver, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Bu Ida. Saya ingin menanyakan untuk mengantisipasi karakter yang berubah dari pasien stroke yang memang cenderung sebelum stroke udah terlihat cenderung buru-buru dan mau cepat. Itu untuk mengatasinya supaya lebih tenang. Bagaimana ya dokter? Supaya kita juga nggak tertular. Nggak ikut stres Terima ya Bu ya. kasih. Ya. Jadi perubahan karakter ya. Biasanya perubahan itu berapa lama sih? Biasanya di awal-awal tuh. Pada saat stroke sampai 6 bulan. Ada yang Betul, namanya gangguan penyesuaian. Iya. Dia lagi menyesuaikan nih. Adaptasi Strokernya gitu ya. lagi beradaptasi dengan situasi baru. Selama 6 bulan ini mungkin dia jadi berubah. Yang tadinya manis jadi marah-marah. Yang tadinya baik jadi orang nyebelin gitu kan. Jadi bikin bete, kok dia jadi nyebelin banget ya sekarang gitu. Karena dia lagi beradaptasi dengan situasi barunya. Setelah itu nanti dia akan kembali lagi gitu. Jadi tunggu, sabar 6 bulan. Tapi jangan sampai caregivernya yang depresi dan stres. Karena itu 6 bulan dia. ini gitu ya. Nah itu Betul. pengalaman. Kalau caregivernya itu bisa ditinggal pergi juga ya Devur ya. Iya, ada yang ninggal malah. Ada goodbye. Curhat nih Ke Devur ya. laut katanya. Betul dok. Jadi kita pasca stroke itu ada fase 3 bulan awal ya untuk tingkat temperamen, emosional tuh sangat berpengaruh ke diri kita. Apalagi setelah nanti 3 bulan terus 6 bulan. Di awal 3 bulan tadi yang karena kita dulunya gagah perkasa, ganteng tadi. Iya. Lari juga cepet, ngambil apa sendiri, tiba-tiba kita diladenin. Nah tadi yang tidak nyambung dengan komunikasinya, itu yang bikin kita jengkel.
Saya dulu pernah nih dok, pengalaman. Saya kan nggak biasa dibuatkan teh sama roti atau pisang rebus. Saya dibuatkan teh manis sama roti plus pisang rebus. Mungkin maksudnya istri, oh ini untuk ya udah sehat itu. Karena saya nggak merasa minta, saya malah ngapain kamu bikin roti, bikin teh. Itu contoh yang saya alami begitu. Ya. Jadi Itu serba Simpel ya, diperhatiin salah. malah salah. Iya benar. pengalaman di awal kita stroke memang begitu dan Biasanya jadi cepat tersinggung tadi kan. Nah, Cepat itu. tersinggung. Betul Padahal nggak banget. minta bikinin, padahal istrinya sayang. Iya. Tapi ngapain bikin, jadi tersinggung. Selain itu ini dok, Baperan. termasuk melo ya. Yang nggak mau melo jadi melo. Ketemu temennya nangis. Nah, Itu siap-siap. betul Tapi ya. hari ini kita nggak boleh melo-meloan ya, karena semua yang ada di sini harus bergembira, betul nggak Bapak Ibu, kawan Nah. Makjus? Karena kawan Makjus itu apa sekali lagi? Memotivasi, Memotivasi, mengedukasi, juga menghibur. Nah itu Depur, kalau pada mau tahu sesi-sesi berikutnya nih, ini kan masih panjang bahasannya dok ya, Pak Suhadi, Depur. Jadi kita mungkin nanti akan ada sesi-sesi berikutnya untuk tanya jawab dan boleh juga nanti berkunjung ke tempat prakteknya dokter Ria di mana dok? Nanti spill Wah, dulu dong. ini boleh. Bukan Spill dulu sponsor, dong. bukan Saya sponsor. praktek di rumah sakit khusus Jiwa Dharma Wangsa. Oh, rumah sakit. Ya. Tapi orang kalau udah dibilang rumah sakit jiwa udah ketakutan dulu, Bu. Sanatorium Dharma Wangsa. Ah, itu dia. Kemudian di Premier Bintaro dan Eka Hospital di BSD. Oh tuh boleh nanti buat siapa janji yang dari sama Bintaro, Premier, ada mungkin Mbak Sekar Mira atau Iya. kawan-kawan dari Tangerang yang sudah sering ke Premier Bintaro. Dan kita juga jangan lupa sahabat semua, kawan Makjus, kita di sini ada layanan psikolog, Iya, ada layanan TMS, konsultasi ada juga. layanan fisioterapi. Dan Jadi QEEG. manfaatkan untuk kesempatan pada hari ini. Kita ada semua layanan yang diselenggarakan pada kegiatan Gembira Makjus. Silahkan semuanya dimaksimalkan dan bergantian. Tetap stay tune juga kawan Makjus karena apa? Nanti kita akan bagikan beberapa voucher juga untuk belanja di UMKM. Oh. Gitu. Nah UMKM-nya Struker sendiri. Iya, jangan lupa datengin tuh UMKM satu-satu belanja. Ya luar biasa betul. Nah oleh karena itu jangan lupa juga dong Depur yang ada di YouTube channel kita. Oh Ya iya, kan? jangan lupa ya. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, and share. Jangan lupa tuh loncengnya diklik. Nah. Nambah satu lagi, Kak Jess Apa tadi lagi tuh? pesan dari Pak Heru Isma selaku Ketua Kormi ya. Tadi kita dapat satu lagi jargon. Harus kita punya 2B, 3T. Oh 2B, Ya. 3T. Jadi teman-teman, sahabat semua yang selama ini kita pemulihannya, kita harus dengan baik, benar, terarah, terukur, teratur. Ya, Terarah, seperti yang saya terukur, Dokter teratur. Tegas, Pak Haryanto, Nah. harus baik, benar, terarah, terukur, teratur. Dan teratur. Biar pulihnya ideal. Oke, Oke. sekali lagi sama-sama Kedai Makjus Memotivasi, mengedukasi, juga menghibur. menghibur. Salam, terima kasih.